Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak Muhtaram yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka pembelajaran pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Salawat serta salam selalu kita junjungan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Sebelumnya, perkenalkan saya Hisham Ahmad. Di sini saya sebagai moderator dan juga beberapa menjelaskan materi dalam presentasi hukum dan fungsi profetik agama dalam kehidupan. Izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Ada Anissa Lutfi Widianing, Fuji Purnawati, Hisham Ahmad, itu saya sendiri, Kurnia Alfianti, Syifa Radia Pratiwi. Next. Saya akan membacakan tentang taat hukum. Secara umum, taat hukum itu patuh terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah dan pemimpin, menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang adil. Taat hukum berarti patuh pada aturan dan peraturan yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Tujuannya supaya tercipta ketertiban, keadilan, dan keamanan bersama. Kalau orang taat hukum, kehidupan sosial jadi teratur dan hak setiap orang terlindungi. Jika taat hukum dalam Islam, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Dalam Islam, taat hukum berarti mematuhi syarat Allah atau Al-Quran dan hadis, serta aturan yang dibuat pemimpin selama tidak bertentangan dengan syariat. Ketaatan ini bukan hanya demi ketertiban sosial, tapi juga bernilai ibadah karena menunjukkan ketaatan kepada Allah. Adapun hukum Islam menurut para ahli, yaitu usul fiqh, ketentuan Allah terkait pembuatan mukhalifah yang berupa tuntutan, pilihan sebab, syarat, atau penghalang. Adapun fiqh, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan mukhalifah, mukailaf, mohon maaf, yang dibebankan Allah. Next. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mas Hisham. Saya akan menjelaskan pembagian hukum Islam, yaitu yang pertama hukum taklifi atau ketentuan untuk dikerjakan atau ditinggalkan. Yang pertama yaitu wajib atau ijab, yaitu perintah tegas yang jika dilakukan itu berpahala, tetapi jika ditinggalkan itu berdosa. Yang kedua yaitu sunnah atau nadab yang bila dilakukan itu berpahala, tetapi jika ditinggalkan tidak berdosa. Yang ketiga yaitu haram atau tahrim, yaitu larangan tegas jika dilakukan itu berdosa. Yang keempat yaitu makruh atau karohah, yaitu sebaiknya ditinggalkan jika dilakukan tidak berdosa, tetapi jika ditinggalkan berpahala. Yang kelima yaitu mubah atau ibahah, yaitu boleh dilakukan atau ditinggalkan. Jadi netral. Lalu B, hukum wadhi atau ketentuan yang jadi sebab, syarat, atau penghalang. Sebabnya itu sholat jadi sebab wajibnya wudhu. Dan syaratnya itu kemampuan finansial jadi syarat wajib haji. Next. Adapun fungsi dan tujuan hukum Islam. Fungsi hukum Islam itu yang pertama ibadah, yaitu wujud kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia dengan dirinya, sesama manusia, harta benda dan juga lingkungan. Yang ketiga itu menjadi pedoman amal makruh nahi munkar. Yang keempat itu sebagai sarana tanzim wa islah al-ummah atau pengaturan dan perbaikan umat.
Adapun tujuan hukum Islam menurut Abu Ishaq al-Syatibi, yang pertama, hifz al-din, yaitu menjaga agama. Yang kedua yaitu hifz al-nafs, yaitu menjaga jiwa dan hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu hifz al-akli, atau yaitu menjaga akal dari kerusakan, atau contohnya itu larangan hamar. Yang keempat yaitu hifz al-mal, yaitu menjaga harta. Yang kelima yaitu hifz al-nasl, yaitu menjaga keturunan. Next. Selanjutnya ada syariat Islam yang pertama pembagian syariat Islam ada tauhid, ilmu tauhid, yaitu hukum atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dasar-dasar keyakinan agama Islam yang tidak boleh diragukan dan harus benar-benar menjadi keimanan kita. Misalnya peraturan yang berhubungan dengan zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus iman kepadanya, iman kepada rasul-rasulnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan iman kepada hari akhir termasuk di dalamnya kenikmatan dan siksa serta iman kepada qadar baik dan buruk. Ilmu tauhid dinamakan juga ilmu akidah atau ilmu kalam. Yang kedua, amaliyah. Amaliyah dibagi menjadi dua, yaitu ilmu moral atau akhlak dan ilmu fikih. Ilmu akhlak yaitu peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pendidikan dan penyempurnaan jiwa. Misalnya segala peraturan yang mengarah pada perlindungan, keutamaan, dan mencegah kejelekan-kejelekan, seperti kita harus berbuat benar, harus memenuhi janji, harus amanah, dan dilarang berdusta dan berkhianat. Kemudian ada ilmu fiqh, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesama. Ilmu fiqh mengandung dua bagian. Pertama, ibadah, yaitu yang menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan manusia dengan Tuhannya, dan ibadah tidak sah atau tidak diterima kecuali disertai dengan niat. Contohnya itu ibadah sholat, zakat, puasa, dan haji. Kedua, muamalat, yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan antara manusia dengan sesamanya. Ilmu fiqh dapat juga disebut kanun atau undang-undang. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan Islam. Yang pertama, memelihara agama atau melindungi agama dan sekaligus memberikan hak kepada setiap orang untuk memelihara an- antara beriman atau tidak, karena tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Manusia diberi kebebasan mutlak untuk memilih. Kemudian yang kedua ada memelihara jiwa. Syariat Islam sangat melindungi keselamatan jiwa seseorang dengan menetapkan sanksi hukum yang sangat berat. Contohnya hukum qisas. Di dalam Islam dikenal juga tiga macam pembunuhan, yaitu pembunuhan yang disengaja, pembunuhan yang tidak disengaja, dan pembunuhan seperti disengaja. Hal ini tentunya dilihat dari sisi kasusnya. Masing-masing tuntutan hukumnya berbeda. Jika terbukti suatu pembunuhan tergolong yang disengaja, maka bisa pihak keluarga yang terbunuh berhak menuntut kepada hakim untuk ditetapkan hukum kisos atau mati atau membayar denda. Dan hakim tidak punya pilihan lain kecuali menetapkan apa yang dituntut oleh pihak keluarga yang terbunuh, berbeda dengan kasus pembunuhan yang tidak disengaja atau yang seperti disengaja, di mana hakim harus mendahulukan tuntutan hukum membayar diat atau denda sebelum kisos. Yang ketiga, perlindungan terhadap keturunan atau memelihara akal. Islam sangat melindungi keturunan diantaranya dengan menetapkan hukum jera atau 100 kali bagi pezina koiru, musos atau perjaka atau gadis dan rajam
lempar batu bagi pezina musos, suami atau istri, duda atau janda, firman firman Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah balas belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari seseorang yang beriman. Kemudian yang keempat, memelihara kehormatan atau melindungi akal. Permasalahan perlindungan akal ini sangat menjadi perhatian Islam. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Subhanahu wa taala menyatakan, Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, agama adalah akal. Siapa yang tiada berakal atau menggunakan akal, maka tiadalah agama baginya. Oleh karenanya, seorang harus bisa dengan benar mempergunakan akalnya. Seorang yang tidak bisa atau belum bisa menggunakan akalnya atau bahkan tidak berakal, maka yang bersangkutan bebas dari segala macam kewajiban-kewajiban dalam Islam. Misalnya dalam kondisi lupa, sedang tidur, atau dalam kondisi terpaksa. Kemudian yang kelima ada memelihara harta, yakni dengan membuat aturan jelas untuk bisa menjadi hak setiap orang agar terlindung hartanya, di antaranya dengan menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri. Jika peringatan keras sekaligus ancaman dari Allah bagi mereka yang memakan harta milik orang lain dengan zalim, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka ia menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka jahanam. Kemudian yang terakhir ada melindungi kehormatan seseorang, termasuk melindungi nama baik seseorang dan lain sebagainya, sehingga setiap orang berhak dilindungi kehormatannya di mata orang lain, dari upaya pihak-pihak lain melemparkan fitnah, misalnya misalnya kecuali kalau mereka sendiri melakukan kejahatan. Karena it- karena itu betapa luar biasa Islam menetapkan hukuman yang keras dalam bentuk cambuk atau jera. Next. Selanjutnya yaitu peran agama dalam hukum. Peran agama dalam hukum sangat penting dalam membentuk tatanan sosial yang beradab dan harmonis. Pertama, agama membantu masyarakat yang agamis, yakni masyarakat yang hidup berdasarkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Dengan landasan agama, masyarakat juga menjadi lebih menghargai HAM atau hak asasi manusia, karena ajaran agama pada dasarnya mendorong keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap setiap individu. Kedua, agama berperan dalam menghindarkan radikalisme dan intoleransi. Ketika ajaran agama dipahami dengan baik dan dimaknai secara moderat, agama menjadi kekuatan yang mempersatukan, bukan memecah belah. Dengan demikian, agama bisa menjadi penjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama serta antar kelompok sosial. Lalu yang ketiga, agama menjadi pedoman moral sekaligus sumber hukum yang dinamis. Artinya, meskipun hukum agama memiliki aturan pokok, hukum tersebut dapat beradaptasi sesuai dengan kondisi sosial dan zaman. Contoh nyata dari adaptasi ini adalah pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Saat terjadi kelaparan besar di masyarakat, hukuman potong tangan bagi pencuri ditangguhkan. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa hukum agama tidak bersifat kaku, tetapi mempertimbangkan konteks sosial dan keadilan. Dengan demikian,
Peran agama dalam hukum bukan hanya sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai moral kompas yang membimbing masyarakat menuju tatanan yang adil, harmonis, dan beradab. Keberadaan hukum agama yang fleksibel menunjukkan kemampuannya untuk menghadapi dinamika sosial tanpa kehilangan esensi keadilan. Selanjutnya, yaitu tentang penegakan hukum Islam. Penegakan hukum Islam didasarkan pada prinsip utama, yaitu keadilan, persamaan di muka hukum, dan larangan berbuat zolim. Prinsip ini memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi, serta dijauhkan dari tindakan yang merugikan orang lain. Untuk menjelaskan lebih lanjut, mari kita bahas beberapa contoh penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kisos untuk menjaga jiwa. Kisos atau pembalasan setimpal diaplikasikan untuk menjaga hak hidup manusia. Contohnya, dalam kasus pembunuhan, pelaku dapat dikenakan hukuman setimpal, yakni hukuman mati, guna menegakkan keadilan dan memberikan efek jera serta mencegah kejahatan serupa. Lalu yang kedua, potong tangan bagi pencuri. Hukum Islam menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri sebagai upaya menjaga harta benda masyarakat. Hukuman ini diterapkan dengan syarat yang sangat ketat dan melalui proses yang adil agar tidak terjadi kesewenangan. Lalu yang ketiga, hukuman zina untuk menjaga keturunan. Dalam Islam, hukuman zina berupa dera atau rajam bertujuan melindungi kesucian keturunan dan moralitas keluarga. Hukuman ini mencegah kerusakan sosial dan menjaga kehormatan individu serta masyarakat. Lalu yang keempat, larangan khamar untuk menjaga akal. Khamar atau minuman keras dilarang dalam Islam karena dapat merusak akal dan menghilangkan kendali diri. Larangan ini bertujuan melindungi kesehatan mental dan ketahanan sosial umat. Lalu yang kelima, yaitu larangan fitnah dan gibah untuk menjaga kehormatan. Fitnah dan gibah dilarang keras karena dapat merusak nama baik, kehormatan, dan hubungan sosial antar individu. Penegakan hukum yang melarang perbuatan ini menjaga keharmonisan dan kedamaian masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, hukum Islam berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera. Penegakan hukumnya bukan hanya soal hukuman fisik, tapi juga menanamkan kesadaran moral dan etika yang tinggi bagi setiap individu. Baik, selanjutnya saya akan membacakan mengenai fungsi protetik agama. Yang pertama ada fungsi sebagai sumber moral, yaitu fungsi protetik agama menjadikan ajaran agama sebagai sumber utama moral dan etika dalam perumusan dan penegakan hukum. Agama memberikan landasan nilai-nilai luhur seperti keadilan, kejujuran, belas kasihan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai-nilai ini menjadi kompas bagi para pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat secara umum agar hukum tidak hanya sekedar aturan formal, tetapi juga mencerminkan kehendak baik dan kebenaran universal. Yang kedua ada menjadi sarana taubat dan memperbaiki diri. Agama tidak hanya berfungsi sebagai pengatur perilaku, tetapi juga menyediakan sarana spiritual bagi individu dan masyarakat untuk melakukan taubat dan perbaikan diri. Dalam konteks hukum, fungsi ini mendorong adanya sistem pemidanaan yang tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga merehabilitasi pelaku kejahatan. Melalui nilai-nilai pengampunan dan kesempatan kedua, hukum yang terinspirasi oleh profetik agama akan lebih humanis, memberikan ruang bagi pelaku untuk menyadari kesalahannya, bertobat, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Ini berbeda dengan pendekatan retributif murni yang hanya berfokus pada pembalasan, melainkan juga mengedepankan pemulihan dan integrasi kembali. Yang terakhir ada mengatasi krisis budaya, materialisme, dehumanisme, dan kerusakan sosial.
Fungsi profetik agama berperan penting sebagai agen perubahan yang melawan krisis budaya, materialisme, dehumanisasi, dan kerusakan sosial. Dalam era modern yang seringkali serba materialistis, agama mengingatkan bahwa nilai manusia tidak dapat diukur dari kekayaan atau status sosial. Fungsi ini menempatkan hukum sebagai alat untuk melindungi kaum yang lemah dan tertindas. Agama mendorong hukum untuk bertindak proaktif dalam melawan penindasan dan ketidakadilan, seperti korupsi, eksploitasi, dan diskriminasi. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat untuk menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai kekuatan moral yang transformatif untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, manusiawi, dan harmonis. Next. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu ketaatan pada hukum Islam adalah bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum ini terbagi menjadi hukum taklifi dan hukum wadi. Bertujuan melindungi 5 hal pokok kehidupan: maqasid al-syariah, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hukum Islam berfungsi sebagai pedoman ibadah, pengatur hubungan manusia, dan alat untuk perbaikan sosial, tanzim, wa islah al-ummah. Landasannya adalah syariat mencakup akidah, akhlak, dan fiqh. Penegakannya didasarkan pada prinsip keadilan dan persamaan dengan tujuan menjaga harkat dan martabat manusia. Selain itu, fungsi profetik agama memastikan hukum Islam selalu dinamis, mampu membimbing, dan menjadi sumber moralitas yang humanis. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk rekan-rekan yang telah menjelaskan materi dengan sangat baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman yang menjelaskan materi di sini. Jika ada kurangnya, saya pamit undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.